Saudara, kampung halaman adalah tempat kita pulang. Sejauh mana kita melangkah, kemanapun kita mengembara, selalu saja muncul kerinduan untuk pulang ke kampung halaman. Kita merindukan rumah tua, kita rindu kehangatan kasih ayah bunda, kita rindu kehangatan kasih sanak saudara. Kita merindukan tempat di mana kita dulu bermain. Kita merindukan tempat-tempat yang punya kenangan khusus bagi kita. Pendek kata, semua orang yang terpisah dari kampung halamannya selalu punya kerinduan untuk pulang ke kampung halaman. Kampung halaman merupakan tempat bagi para imigran pulang. Mereka rela berdesak-desakan, bertumpang tindih, berebut tempat duduk, mencari posisi yang nyaman, agar mereka bisa pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman telah menjadi tradisi tahunan bagi para imigran atau orang-orang yang berada di perantauan. Bahkan pandemi pun tidak bisa membendung hasrat mereka untuk kembali ke kampung halaman. Saudara, inilah yang dialami oleh umat Israel ketika mereka berada di tanah pembuangan Babel. Mereka berada di sana bukan kemauan sendiri. Mereka berada di sana sebagai tawanan dari raja kerajaan Babel. Mereka berada di sana sangat tertekan, dijajah oleh bangsa Babel, menjalani kehidupan sebagai tawanan. Ketika mereka berada dalam penderitaan di tanah Babel, muncullah kerinduan untuk pulang ke kampung halaman. Tetapi itu sesuatu yang mustahil. Mengapa? Karena raja di kerajaan Babel tidak mengizinkan seorang tawanan pulang ke kampung halamannya. Dan ini merupakan siksaan batin yang sungguh dalam bagi umat Allah yang berada di tanah Babel. Saudara, tubuh kita boleh saja dikurung, tetapi pikiran dan hati kita tidak bisa dikurung. Itulah yang terjadi bagi umat Allah yang berada di tanah pembuangan Babel. Sekalipun tubuh mereka dikurung sebagai tawanan di tanah Babel, tetapi pikiran mereka mengembara. Mereka merindukan kampung halaman mereka, kota Yerusalem. Lalu apa yang mereka lakukan? Para pujangga berkumpul dan menggoreskan syair demi syair, dan mereka menyanyikan syair itu. Syair itu kita temukan di dalam kitab Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dari kitab Mazmur ini kita mendapatkan 3 pokok pikiran yang paling mendasar yang diungkapkan oleh para pujangga di tanah Babel. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu menggambarkan kesedihan umat Allah dan kerinduan mereka terhadap kampung halaman. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dari Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Saudara sekalian, nyanyian kesedihan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Sedih sekali. Tetapi kemudian kesedihan itu dimunculkan dalam satu kerinduan dalam ayat yang ke-5.
Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Dengan kalimat ini, umat mau mengatakan sekalipun mereka berada di tanah rantau Babel, di tanah pembuangan Babel, mereka tidak melupakan kampung halaman mereka. Saudara, jika Anda saat ini berada di tanah rantau, jika saat ini engkau sedang mengembara, saya sangat yakin kerinduan untuk pulang ke kampung halaman itu sangat besar. Sangat besar. Tuhan menciptakan kita punya pikiran, tetapi juga punya hati. Punya perasaan. Dan perasaan itulah yang acap kali selalu mendesak kita untuk pulang ke kampung halaman. Kita merindukan ayah ibu kita. Merindukan tempat bermain kita. Merindukan sanak saudara kita. Semuanya kita rindukan. Selanjutnya, ayat 7 adalah permohonan umat agar Tuhan mengingat Edom, membalaskan kejahatan mereka. Karena ketika umat sedang mengalami kejatuhan, bangsa Edom bersukacita. Dalam syair ini digoreskan tentang hal itu. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Ada banyak orang punya mentalitas seperti Edom. Mereka bersukacita ketika melihat saudaranya, melihat orang lain jatuh. Ini adalah mentalitas persis seperti orang Edom. Dan Tuhan tidak menghendaki mentalitas yang semacam itu. Kita diminta untuk memberkati orang yang jatuh. Bukan sebaliknya kita mengutuk orang yang sudah jatuh. Yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-9, ini adalah permohonan agar Tuhan membalaskan kejahatan bangsa Babel. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang-orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Inilah isi hati umat yang digoreskan oleh para pujangga dalam bentuk syair dan dinyanyikan di tanah Babel. Setiap suku bangsa punya nyanyian rindu kampung halaman. Setiap suku bangsa biasanya menyimpan syair yang mengisahkan kerinduan akan kampung halaman. Melalui kesempatan ini, saya akan menunjukkan satu nyanyian yang menggambarkan kerinduan akan kampung halaman, yang memotivasi orang yang berada di perantauan untuk mengingat, mengenang, dan kembali ke kampung halaman. Nyanyian dari penduduk di Pulau Tagulandang, sebuah pulau di bibir Pasifik, di beranda depan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Mari kita dengarkan nyanyian ini, dan saya yakin orang-orang Tagulandang yang berada di luar pulau ini, ketika mendengarkan nyanyian ini, muncul kerinduan untuk kembali ke kampung halaman. Mari kita dengarkan lagu ini sebagai penutup ulasan kebenaran firman Tuhan, Mazmur 137. Bungang marungi ikoa tatauti iko sutumponang korwanate diterulang ada dulu majalah apa mas tumbonang korwanate nengi pareng Kurang koni tantu babu Tiongko ruata Maite Karente
Yang Korwa Danteng